Para hadirat yang kami hormati, maka tidak heran para hadirat di panitia ini mudah menangis. Karena tangis ini bagian daripada kelunaan hati. Barang siapa lunaknya hati, mudah merasa dosa. Mudah nelongso di hadapan Allah. Dan akhirnya mudah menangis. Dan barang siapa mudah menangis, otomatis dia lebih berdebe-debe kepada Allah. Dan orang yang tidak menangis, ini orang yang cilaka, kata Rasulullah. Arba'u khisalin min alamatin ala syaqawah. 4 perkara tandanya orang nanti akan yang mengalami satu kerugian jangan besar. 1, qaswatul qalbi, orang yang hatinya keras, tidak bisa merasa dosa. Wa jumutul aini, orang yang matanya keras, tidak mau untuk menangis, mencucurkan air mata untuk mengingat dosanya. Wasalis hubbud dunya, demen dunia, tidak hubbullah, tidak hubbul akhirah. Waroba muru'atul amal, dia tidak mau ibadah, ingin surga, hanya membayang-bayangkan surga saja. Orang yang ada 4 perkara ini bisa akan menyesal di hadapan Allah, kata Rasulullah sallallahu. Untuk itulah para hadirat, mari kita bersama-sama mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah hingga kita jadikan orang yang diampuni dosa kita, diberi lunak. Di antara tanda lunak itu adalah air mata. Dan tadi mau disebutkan la yadkhulan nar mambaka min khasyatillah hatta yalijal labanu fid dorai. Tidak akan orang itu masuk neraka, orang yang mau menangis karena merasa dosa, menyesali dosa-dosanya dan mohon ampun pada Allah, dia haramkan api neraka untuk menyentuhnya sebagaimana air susu kembali ke teteknya. Para bapak, para ibu yang dihormati, mari para hadirat kita panwaitiyah, teman-teman kita ajak untuk panwaitiyah. Tadi saya katakan banyak sekali panwaitiyah setelah mengamalkan panwaitiyah di peningkatan. Di samping itu banyak yang diberi alhamdulillah kauniyah, karomah kauniyah, yang ada kesulitan tentang ekonomi, tentang penyakit, tentang karier, alhamdulillah. Mau yang mempeng ya Sayyidi ya Rasulullah sebagainya saja, alhamdulillah di syafaati Rasulullah SAW, hingga yang punya utang setapak demi setapak bisa diberi jalan keluar, yang sakit diberi jalan keluar, yang ada kesulitan ada, yang anak nakal, yang semua banyak. Sehingga alhamdulillah banyak walau belum beragama Islam mau diajak membaca ya Sayyidi ya Rasulullah. Para hadirin yang kami hormati, bukan hanya itu oleh Mbak Yai, diberi mujadah keamanan, diberi mujadah keuangan. Barang siapa yang ada kesulitan keuangan, ada mujadah pertanian, ada mujadah bangunan, banyak sekali. Para hadirin yang kami hormati, yang penting ada pendapat lillah dan billah. Apa itu lillah? Yaitu diterapkan kita hidup, kita melihat, kita mendengar, ini harus kita niati ibadah. Sholat kita, zakat kita, ke pasar kita, ke laut, datang ke pengajian, itu diniati lillah semata-mata karena perintah Allah. Tidak karena undangan, tidak karena cari uang, karena perintah Allah. Kita mencari ilmu bukan karena ingin alim, karena perintah Allah dan Rasulnya. Kita tidur lillah, makan lillah, mandi lillah, semuanya akan jadi ibadah. Mengapa? Karena hadis Rasulullah SAW, innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in nawa. Semua perbuatan itu tergantung niat. Jika diniati ibadah, jadilah ibadah. Walau itu makan, minum, tidur, bersekolah, mendidik anak. Jika tidak diniati, ya bukan ibadah. Karena an-niyah rohul amal. Wa kaifiatul amal itu ya jismil amal. Para hadirat, barang siapa yang hati terus niat, maka jadi ibadah semua hidupnya. Hingga Rasulullah bersabda, banyak ada dan umatku yang di dunianya tidak tampak ahli ibadah, ternyata di akhiratnya dia penuh catatan ibadahnya. Dan ada umatku, kata Rasulullah SAW, di dunianya kelihatannya ahli ibadah, qiyamul lail, puasa terus, tapi tidak ada catatannya. Itu diantaranya rasanya karena kurang lil. Ini diterapkan. Yang udah billah, la haula wala quwata illa billah. Kita melihat, kita mendengar, kita membaca sholawat, kita baca, ini yang menggerakkan Allah, yang menggerakkan Allah. Mendengar itu, mesin itu, Allah yang mendengarkan, melihat lampu,
Allah yang melihatkan, lampu itu yang menciptakan, hingga dalam istilah orang tasawuf, ya rallaha fi kulli syai'. Melihat Allah dalam segala bintang. Maaf, ini juga jangan disalahpahami. Wah, Tuhan melihat Tuhan di mana-mana. Ini jadi kafir lagi, syirik lagi. Maaf, ini bukan bi'anil basiroh. Memang bahasanya melihat seperti Alexander, wa'bud ka'annaka tarahu. Sembahyanglah seolah kau melihat Tuhan. Karena itu bukan bi'anil basor. Hadisnya begitu, wa'bud ka'annaka tarahu. Nah, Tuhan itu tidak mau wujud kok dilihat. Nah, ini salah pemahaman saja. Melihat bi'anil basiroh. Melihat dengan mata hati. Begitulah kita ya Allah bikul. Saya bukan melihat dengan mata, Tuhan ada di mana-mana. Itu nanti syirik. Pemahamannya sekali lagi harus pemahaman dengan disiplin ilmu thariqah. Jangan ilmu thariqah disiplin ilmu fikih. Dalam minat tasawuf saya dengar ya Allah bikul melihat Allah ada di mana-mana. Artinya begitu kita melihat makhluk, begitu kita ingat itu Allah yang menciptakan. Begitu kita bergerak, Allah yang menggerakkan. Kita tidur, Allah yang menggerakkan. Itulah namanya melihat. Bahkan ada sampai aulia itu menulis tembok tulis Allah, 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 Allah. Ini dia baru melihat lafal Allah, belum melihat Allah. Tulis tembok Allah. Ada dulu di Kediri ada namanya seorang Mbah Yai Asraf, Masyhur Majrubin. Itu dah tembok Allah, Allah gembreng Allah tulis. Tapi almarhum. Ini Sohil Karomah juga. Namanya Kiai Asraf. Masyhur. Ini dalam keadaan jazab. Ini belum pada makom istiqomah katanya orang ahli tasawuf. Tuh, masih fana saja dia. Dan dia kalau perlu belum fana zat, masih fana asma. Allah, Allah itu karena itu nulis Allah. Dia masih pada bukan fana zat, karena fana asma. Nah, itulah tingkatan-tingkatan nanti. Dia tulis Allah, 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 Allah di mana aja. Sudah mukanya Allah, lapangnya Allah, dia lihat apa Allah. Mungkin dia ingin melihat Allah ada di mana-mana. Dibantu visual dengan lafal Allah. Padahal tidak itu maksudnya. Dia melihat Allah itu adalah begitu melihat makhluk, Allah yang menciptakan. Hingga ya Allah fi kulli syai' fihi wa ma'u ada sebagainya sana. Para hadirin insyaallah ini kami sudah jelas penjelasan saya. Untuk orang yang paling bodoh ini saya kira sudah bisa menangkap. Dan saya yakin pada bapak-bapak ulama jauh bahkan lebih menjabarkan daripada apa yang saya terangkan. Untuk itu kami mohon pertolongan pada alim-alim ulama di sini untuk membantu pemahaman para masyarakat sini yang mungkin kurang paham dengan bahasa saya, yang bahasa saya bahasa Indonesia. Dan apabila mungkin dari bapak itu memang ada sesuatu yang belum dipahami, nanti bisa minta penjelasan kepada perwakilan Wahidiyah yang ada di daerah sini. Apa itu tingkat kabupaten atau telangaan atau kalau perlu ke pusat perjalanan Wahidiyah yang ada di Pondok Pesantren Kedunglo. Insya Allah sedapat mungkin semampu kita akan memberi penjelasan dan mudah-mudahan penjelasan itu disertai taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bersama-sama dibuka hati kita isyarullah qarrab ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang kami hormati, demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua hadirin hadirat, kepada para sepuh yang ada di sini, kepada para ulama-ulama yang telah berkenan menerima kehadiran saya dan telah nanti mau untuk membantu kami menjelaskan kepada saudara kita yang kebetulan belum paham. Dan apabila ada termasuk hal yang dimiskili supaya konsultasi dengan perwakilan. Hubungan dengan legalitas ya supaya nanti berhubungan dengan pemerintah daerah bahwa kita ada yayasan yang legal yang telah diberi hak untuk bergerak di Indonesia. Terdaftar dalam berita negara dan sudah terdata di pemerintah dalam negeri, di pemerintah Jawa Timur, dan di Kabupaten Pamekasan, Sumeneb, semua kita legal sebagaimana organisasi yang lain. Organisasi legal seperti Muhammadiyah, NU, itu juga legal, mendapat perlindungan hukum. Kami pun juga mendapat perlindungan hukum. Untuk itu kami mohon kepada para bapak pejabat di sini, dengan sukarela mohon perlindungannya atas
perjuangan Wahidiyah ini, yang tentunya kita telah memiliki azas kelehalan, punya hak yang sama untuk mendapat perlakuan dan perlindungan dari bapak penguasa yang ada di Pamekasan ini. Dan untuk itu kami sangat terima kasih kepada para bapak pejabat yang telah memberikan perlindungan kepada pengamal Wahidiyah ada sini, dan ucap jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal